Selamat sore semuanya. Sore. Pak Ronald, ya, kita akan memulai pendidikan PKPA. Kepada Pak Ronald, waktunya dipersilakan, Pak. Terima kasih kepada moderator. Selamat sore, kita jumpa lagi. Saya Ronald Syantore. Sedikit background dari saya adalah lawyer. Halo, saya lawyer. Ya, Pak. Silakan, kemudian saya lawyer, kemudian saya juga pengurus kurator. Saya juga profesinya sebagai dosen juga di UNPRI, Universitas Fakultas Hukum. Jadi saya hari ini membawa materi mengenai penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Kaitannya dengan profesi advokat adalah bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang berdasarkan pengalaman senior-senior dan pengalaman saya dalam menangani suatu perkara. Advokat, di setiap perkara kita harus melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Ya, itu harus. Ya, setiap kasus yang kita hadapi, kita harus melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Termasuk nanti ketika mata-mata materi yang lain, misalnya harus oleh advokat melakukan wawancara terhadap klien kapan. Jadi kita tahu kapan kliennya memang benar, kapan kliennya bohong. Kemudian kita bisa tahu ini klien memang tidak punya uang, punya dana, atau memang kliennya punya uang tapi berapa. Nah, di dalam materi yang saya bawakan, penelusuran hukum dan dokumentasi hukum, ini bagaimana cara kita untuk mencari hukum supaya bisa kepentingan hukum klien. Mencari hukum, mencari hukum kita bisa membela kepentingan hukum kliennya kita. Ya. Ada sedikit CV saya, penelusuran dan dokumentasi. Nah, inilah yang kita bahas. Yang pertama itu
kita apa sih penelusuran hukum? Nah, penelusuran hukum ini, kalau misalnya penelusuran hukum ini sebenarnya istilah yang benar apa gitu. Ada pasal itu nggak ada, tapi yang dimaksud penelusuran hukum ini adalah bagaimana cara kita mencari hukum yang akan dihadapi dalam suatu kasus. Ya kan? Kalau misalnya ada klien datang ke kita, ya, kemudian bicara tentang warisan, ya, kliennya itu dia bicara tentang warisan, dia misalnya sebagai ahli waris, tapi dia tidak merasa tidak menerima hak warisan sebagaimana mestinya. Nah, kita harus mencari. Yang pertama, kalau bicara tentang warisan itu sistem hukum di Indonesia itu ada beberapa, ya. Ada yang sistem hukum nasional, kemudian ada sistem warisan yang dibagi berdasarkan hukum Islam. Ada warisan yang dibagi berdasarkan seperti ini. Halo? Suara saya kedengaran? Halo? Kedengaran Pak, tapi kadang putus-putus. Iya Pak, karena putus-putus Pak. Kedengaran Pak, putus-putus. Kalau sekarang masih putus-putus? Masih sekarang sedikit putus-putus Pak. Sudah jelas, Pak. Oke ya, saya lepas earphone saya mungkin tadi karena earphone. Jadi kalau misalnya tadi ceritanya tentang warisan, warisan itu kalau datang kliennya kita harus tahu nih hukum apa yang digunakan, apakah pakai hukum itu. Gangguan tuh Pak, gangguan. Kembali suara Pak. Nggak kedengaran Pak. Izin Pak Ronald. Sepertinya speaker sama video Bapak mati, Pak. Iya, sudah. Ya. Kalau sekarang sudah terdengar? Sudah nyala, Pak. Oke ya. Baik, tadi saya sampai kepada kalau misalnya berkaitan dengan penelusuran hukum, misalnya contoh sederhana tadi ada seorang klien yang ke kita, kemudian Bilang masalah warisan tadi Pak, izin Pak. Iya, masalah warisan tadi. Jadi kita harus cari dulu. Pertama itu adalah ini waris ini hukum apa yang digunakan. Kita telusuri dulu. Kita telusuri dulu. Ini apakah
menggunakan hukum nasional atau hukum Islam atau hukum adat yang akan digunakan. Ya, simpelnya seperti itu. Itu penelusuran hukum. Mencari hukum yang akan digunakan dalam kita menangani suatu perkara. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi hukum. Ya. Jadi ini dia pengumpulan bukti-buktinya. Kalau kita menangani suatu perkara di pengadilan, tentunya nanti ada bukti-bukti. Bagaimana kita mendokumentasikan bukti-bukti supaya bisa kita gunakan di pengadilan. Nah, saya ambil contoh misalnya. Kalau misalnya sidang lapangan. Ya, sidang lapangan. Betul tidak ketika sidang lapangan itu sudah dilakukan dengan benar. Ya, ketika sidang lapangan difoto gitu. Nah, jangan-jangan ketika putusan kita kalah. Ketika kita putusan kalah, ada dokumentasi kita yang menyatakan bahwa sidang lapangannya itu dilakukan dengan tidak benar. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bukti dalam upaya hukum kita selanjutnya. Atau misalnya dokumentasi hukum ini, misalnya kalau ini simpelnya itu kalau misalnya kita terima klien ada istri yang mau gugat cerai suaminya, ya, istrinya bilang bahwa suami saya selingkuh. Gitu. Nah, kemudian kita sebagai lawyer, sebagai advokat, tentunya kita perlu mendokumentasikan apa-apa saja yang dibutuhkan ketika nanti berperkara di pengadilan. Ketika kita mendalilkan bahwa sang suami itu selingkuh, tentunya kita harus menyampaikan juga buktinya. Nah, bukti-bukti hukum itu harus didokumentasikan. Nah, misalnya apa? Misalnya, kita sebagai advokat bisa minta tolong untuk melakukan investigasi kepada si suaminya. Misalnya, disuruh orang untuk memfoto suaminya ini kalau misalnya malam, kemana aja dia gitu. Kalau dia keluar malam jam 10, suaminya di mana kan gitu. Nah, itu makanya sebenarnya profesi advokat ini itu profesi yang mahal. Ya, kenapa profesi yang mahal? Karena jasa advokat itu jasa yang spesialis gitu, yang perlu keahlian khusus gitu. Kalau misalnya advokat, ya tergantung kita mau jadi advokat seperti apa. Ya, ini calon-calon advokat saya rasa sebaiknya kalian nanti memilih bidang spesialisasi. Ya, spesialisasi saya di bisnis gitu ya. Bukan berarti pidana nggak bisa saya handle, gitu. Bukan berarti seperti itu, tapi spesialisasi saya di bisnis. Begitu juga dengan yang teman-teman. Jadi advokat itu sudah dia perlu keahlian khusus, kemudian dispesialisasikan. Itu yang membuat jasa. Nah, ini kan kita kan bergerak di bidang jasa nih. Jasa itu mahal karena dia satu profesional, ya. Kedua, dia lebih mahal lagi kalau misalnya dia ada spesialis gitu, ada kelebihan kita dibanding dengan orang lain. Nah, kaitannya dengan materi ini, kalau kita mau menjadi seorang advokat yang profesional, maka kita harus bisa mempraktekkan bagaimana penelusuran hukum yang baik dan bagaimana cara mendokumentasikan hukum yang baik. Ya. Jadi banyak itu dalam praktek itu sebenarnya kliennya itu kalau misalnya kita lihat suatu advokat, sebenarnya dari kasusnya itu sebenarnya kliennya itu harusnya bisa menang gitu. Tetapi bisa berbalik posisinya karena advokatnya dia tidak melakukan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum dengan
dengan baik. Itu sekilas ya. Silakan slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya silakan. Nah, tadi saya sampaikan penelusuran hukum itu untuk mencari hukum apa. Ini konteksnya hukum itu adalah aturan mainnya ya, peraturan termasuk peraturan perundang-undangan. Dalam satu kasus itu seperti apa? Yang pertama, kita harus bisa melakukan pemetaan kasus posisi. Ya. Untuk mengetahui bahwa hukum apa yang digunakan dalam suatu perkara itu nggak bisa langsung meloncat. Ada tahapan-tahapan. Pertama yang kita lakukan adalah kita memetakan bagaimana kasus posisinya. Ya. Kasus posisinya itu bagaimana? Kembali lagi bahwa Indonesia itu ada namanya sistem hukum. Banyak hukum yang berlaku. Ya. Ada hukum nasional, ada hukum adat, ada hukum agama, seperti itu. Hukum nasional pun itu banyak. Ada misalnya hukum perdata, ada hukum pidana. Hukum perdata pun banyak undang-undangnya, ada yang generalis, ada yang spesialis. Nah, itu banyaklah. Jadi, untuk supaya kita tahu dalam satu perkara itu menggunakan hukum yang mana, maka langkah-langkahnya pertama kita harus melakukan pemetaan kasus posisi. Dari pemetaan kasus posisi, kita cari penelusuran kaidah hukum yang diterapkan di dalam kasus tadi. Nah, tentunya ini antara satu kasus, mungkin di tempat lain itu ada kasus yang mirip, tapi bisa saja hukum yang digunakan itu berbeda. Sama-sama dia ahli waris, tapi dia tidak dapat hak warisan. Satu kasus dia beragama Islam, kasus yang lain dia non-Muslim, gitu. Misalnya Kristen. Tentu kaidah hukum yang diterapkan itu berbeda. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah melakukan penalaran hukum. Dan keempat, kalau tidak ditemukan hukum yang akan digunakan, maka advokat itu melakukan penemuan hukum. Jadi yang 4 ini adalah langkah-langkah untuk melakukan penelusuran hukum ini secara garis besar. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya silakan. Yang pertama, pemetaan kasus posisi. Ya. Pemetaan kasus posisi ini apa? Kita advokat itu harus tahu ketika satu klien datang, ya, kita harus bisa petakan ya, mana yang sebenarnya itu suatu fakta, mana yang sebenarnya yang disampaikan klien itu merupakan opini klien. Ya, jadi dalam memetakan kasus, kita tahu jalan ceritanya yang disampaikan oleh si klien ini, jalan ceritanya seperti apa, dan kita bisa menentukan bahwa mana bagian dari jalan cerita yang disampaikan si klien ini merupakan fakta, mana yang hanya opini. Ya. Jadi itu bagaimana Pak contohnya? Misalnya datang seorang suami istri ke kantor kalian. Dia bercerita bahwa tanah mereka diserobot oleh tetangganya. Dia bercerita seperti itu. Pak, saya ini mau minta bantuan Bapak untuk menggugat.
tetangga saya, cerita dia. Saya Pak, ada tanah saya di belakang rumah saya. Saya udah tanam itu ini buah mangga. Udah dari 5 tahun yang lalu saya tanam. 3 bulan terakhir ini buah mangganya berbuah. Berbuah. 3 bulan terakhir ini gak ada masalah Pak. Tapi minggu lalu tetangga saya, dia di pagarnya tanah saya, di pagarnya itu buah mangga yang sudah saya tanam, pohon mangga yang sudah saya tanam. Nah, saya mau minta bantuan Bapak untuk menggugat tetangga saya sebagai gugatan ganti rugi lah. Karena hari-hari terakhir ini lagi panen-panennya itu buah mangga. Karena di pagarnya saya nggak bisa ngambil buah mangga yang sudah saya tanam. Nah, terjadi peristiwa seperti itu. Kalau misalnya kita lihat itu kan, kita kan tahu bagaimana kronologisnya. Cuma pertanyaannya adalah, kita mau menelusuri hukum apa yang akan kita gunakan dalam kasus tadi. Pertama adalah kita harus tahu tuh, mana yang fakta, mana yang sekedar opini klien. Kenapa? Karena kita jangan percaya dengan klien itu 100%. Klien itu, atau calon klien itu, banyak juga yang berbohong gitu. Ya, banyak juga calon klien itu yang berbohong. Kan itu, kita harus, kalau misalnya kita mau masuk ke pengadilan, kita membuat dalil-dalil, kita membuat statement, maka kita harus tahu dulu mana sebenarnya fakta, mana sebenarnya opini. Jangan sampai yang kita sampaikan di pengadilan itu hanya sekedar opini tanpa didukung oleh bukti. Nah, kalau tidak ada hanya dalil, tidak ada buktinya, ya tentunya ya tidak akan meyakinkan hakim. Ya, karena tugas kita di pengadilan kan sebagai advokat menyampaikan dalil dengan didukung bukti untuk meyakinkan hakim bahwa dalil kita itu adalah yang benar. Untuk kasus yang tadi, kira-kira kalau misalnya kalian menjadi advokat, apa yang pertama sekali yang kalian pisahkan antara fakta dan opini? Itu terkait dengan apanya kalau terjadi kasus yang tadi? Silakan kita sambil diskusi ya. Apa pertanyaan yang kalian tanyakan kepada calon klien yang datang tadi? Mungkin mengenai buktinya, Pak. Karena suatu fakta pasti ada bukti yang bisa mendukung. Bukti terkait dengan yang mananya? Halo? Maaf, Pak, putus-putus suaranya. Ya. Halo, Pak. Pak Surya ya. Bukti tentang yang mananya? Kan tadi kronologisnya kan panjang. Nah, dari nana sampai dengan dikasih pagar gitu, sampai ngambil mangga tidak bisa. Bukti yang mana ya
tanya. Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Jadi tadi disampaikan bahwa menanya bukti-buktinya kan gitu. Cuma kan kalau misalnya kita bilang mana buktinya, Bu? Kan pertanyaan itu kan tidak spesifik. Nah, itu yang salah satu kemahiran yang harus dimiliki oleh advokat. Kalau kita bertanya itu harus spesifik. Gitu. Harus spesifik supaya bisa dijawab. Nah, kalau misalnya kasus yang tadi itu, fakta dan opini yang mana yang terkait dengan apa yang harus dipisahkan, mana fakta, hal apa yang harus kalian ketahui dulu. Alas haknya, Pak. Alas hak tentang tanah tersebut, ya. Kalau saya jadi ini yang jadi advokatnya. Tentu yang langkah pertama ini kan masalah tanah, ya. Kita harus tahu itu kata si klien yang datang itu adalah tanahnya dia, kan gitu. Kita harus bisa memisahkan bahwa itu tanah klien itu sebuah fakta atau itu sebuah opini. Harus bisa kita pisahkan. Ya. Harus bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya itu tidak bisa kita pisahkan, tentunya langkah-langkah selanjutnya itu pasti akan berantakan. Kan begitu. Jadi dari advokat itu harus terstruktur. Ya. Harus kita pisahkan mana fakta, mana opini. Kan? Kemudian datang si calon kliennya, Pak, itu tanah kami, gitu kan. Itu punya kami. Bapak ada suratnya tidak? Kan seperti itu. Itu untuk upaya kita untuk mencari, karena tentunya beda. Kalau misalnya ternyata yang calon klien itu punya SHM, tanah itu dia bilang dia punya SHM, kemudian beda nanti langkah yang akan kita ambil di pengadilan kalau ternyata si klien itu dia punya surat camat, ya. Itu pasti beda. Beda juga kalau misalnya ternyata si klien itu cuma punya akta jual beli gitu. Perjanjian jual beli gitu. Dari yang zaman-zaman dulu gitu. Punya orang tuanya, atau beda juga kalau misalnya dia nggak punya surat sama sekali. Nggak punya surat sama sekali, dia bilang, kalau misalnya ternyata dia tidak punya surat, surat, Pak, izin Pak, suaranya nggak jelas Pak. Halo Pak. Suaranya nggak jelas Pak. Sinyalnya mungkin Pak. Terus sekarang udah jelas? Udah kedengaran? Kedengaran Pak. Ah, ini dengar Pak nih. Oke. Jadi kalau tadi itu ceritanya bahwa ternyata si calon kliennya itu dia tidak memiliki surat, maka kita bisa mengkategorikan bahwa itu tanah dia itu merupakan sebuah opini, bukan sebuah fakta. Gitu. Kenapa itu perlu kita
kita ini kan kita petakan, itu larinya ke nanti apa langkah yang akan dilakukan di depan. Nah, itu ya. Kedua, kalau misalnya Pak, saya punya suratnya Pak, gitu. Saya punya sertifikat, saya punya SHM. Nah, kemudian, apakah kita sudah bisa menentukan bahwa tanah yang tadi yang ditanami pohon itu merupakan sebuah fakta bahwa tanah itu milik dari si calon klien yang datang ke kita. Bisa nggak kita tentukan bahwa itu sudah merupakan sebuah fakta? Kita tanya, ada nggak Bapak Ibu suratnya? Ada Pak. Nah, ini suratnya. Gitu. Apakah kita sudah bisa menentukan bahwa itu sebuah fakta, bahwa itu merupakan tanah calon klien yang datang ke kita, dan itu bukan merupakan sebuah opini saja? Kira-kira gimana menurut kalian? Harus dikaji. Harus dikaji gimana Pak? Harus dikaji. Harus dibuktikan kebenarannya bahwa surat itu, bahwa nyata-nyatanya itu milik dia. Iya, kan kita lihat SHM-nya, kita lihat, oh memang ternyata SHM-nya itu adalah atas nama si calon klien kita. Ya, atas nama si calon klien kita yang datang itu. Apakah itu cukup atau tidak? Kira-kira. Kalau menurut saya belum, Pak. Belum, Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau izin menjawab, Pak, ya? Iya, silakan, Pak. Apabila kita menemukan suatu permasalahan yang demikian, mungkin pertama-tama yang perlu kita cek setelah klien menyampaikan bahwa ini merupakan surat SHM yang bersangkutan, karena belum tentu orang yang lawan daripada klien kita itu tidak memiliki surat mungkin yang sama seperti yang bersangkutan klien kita. Berarti tentunya kita harus melakukan pengecekan. Kalau itu memang surat SHM, maka kita akan cek ke BPN. Apabila surat itu akte camat, ya mungkin kita bisa cek ke kecamatan. Apabila itu masih dalam bentuk SKT, mungkin bisa kita cek ke desa. Dan hal itu juga mungkin belum sampai di situ. Masih perlu penelusuran lebih lanjut. Makanya apakah itu opini ataupun bukti yang tadi, bisa jadi yang Bapak sampaikan barusan, bahwa SHM yang ditunjukkan sama kita itu bukan berarti itu bukti yang lengkap ya, tapi bisa menjadi pegangan awal kita bahwa yang bersangkutan memiliki surat itu. Demikian, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada sertifikatnya itu merupakan bisa kita kategorikan sebuah fakta, belum tentu gitu. Tapi kan kita kan nggak mungkin nanya ke pihak lawan, apakah pihak lawan punya sertifikat atau tidak, kan nggak mungkin seperti itu kan. Itu kan nanti jumpanya di pengadilan ya, atau di mediasi. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi seperti Bapak sampaikan, bahwa kalau misalnya kita dikasih kuasa, kita melihat ke BPN, bisa kita tanya ke BPN, apakah ada sertifikat lain atas nama atas nama sertifikat yang tadi di lokasinya itu bisa jadi. Tapi itu sebelum setelah kita dapat kuasa tentunya. Nah, kalau misalnya sebelum kita dapat kuasa, kan kita nggak mungkin nanya ke BPN, ya. Jadi walaupun kita belum dapat kuasa, tapi kita bisa mencoba untuk memetakan mana itu fakta, mana itu opini. Contohnya tadi, Pak, ini Pak sertifikatnya, gitu. Nah, kalau saya akan tanya,
mana gambar sertifikat, gambar tanahnya. Di sertifikat itu kan ada ininya, ada apa namanya, ada peta tanahnya, ya. Nah, peta tanahnya. Kita tanya di mana berdasarkan peta tanah itu, mana tanah yang apa namanya, yang ditanami oleh pohon mangga tadi, ya. Kemudian ditunjuk oleh si ininya, si calon kliennya. Bisa saja yang ditunjuk itu masih di dalam wilayah sertifikat itu, tetapi bisa saja ditunjuk itu di luar dari peta yang di dalam sertifikat itu. Gitu. Jadi banyak itu Pak, misalnya petanya itu, SHM-nya itu, petanya itu rumah dia gitu. Cuma yang ditanamnya itu adalah di belakang rumahnya, gitu. Di belakang rumahnya yang tak termasuk di dalam sertifikat dia, gitu. Jadi karena dia merasa bahwa selama ini dia sudah tanam dan itu dekat dengan di sebelah sertifikatnya yang dia punya, klien ini menganggap bahwa itu tanahnya dia. Gitu. Ya. Itu sering Pak, nanti kalau misalnya orang Bapak Ibu ketemu klien, itu banyak gitu. Loh Pak, kan selama ini saya yang tanam kok nggak ada masalah kok, dia nggak protes kok, berarti bukan tanahnya dia dong Pak. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita langkah pertama itu kita harus tahu memetakan mana fakta, mana opini. Gitu. Jadi contohnya tadi yang waris tadi itu, antara pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara hukum Islam dengan hukum nasional itu kan berbeda. Ya. Pak, saya ada satu orang ahli waris, gitu ya, perempuan, ya kan? Perempuan ahli waris. Pak, saya nggak dapat warisan begini begitu. Nah, yang pertama kita tanya tentunya adalah yang perlu kita pastikan apakah benar dia itu sebagai ahli waris. Ya, kita pastikan dulu. Ini ahli warisnya, ya Pak itu orang tua saya gitu. Nah, orang tua yang bagaimana? Apakah orang tua kandung atau orang tua angkat atau yang bagaimana kan gitu. Nah, itu perlu dipastikan kan gitu. Kalau dibilangnya, nah, itu orang tua kandung Pak gitu. Oh, iya Bu, nanti kalau misalnya kita ke pengadilan kita butuh buktinya. Kira-kira Ibu apa buktinya Bu yang menunjukkan itu ini? Oh, kartu keluarga saya Pak. Oke, itu kartu keluarga. Untuk menunjukkan bahwa dia anak kandung. Ya kan? Terus kita cari lagi anak kandung ini kalau yang berkaitan dengan waris agama apa kan gitu. Nah, yang seperti itu. Jadi dalam melakukan pemetaan kasus itu penting untuk menilai mana fakta, mana opini. Saya kembali lagi ke contoh yang tadi itu Pak, yang buah mangga tadi, ya. Beda langkah yang kita lakukan apabila ternyata itu masuk SHM, masuk milik tanah itu masuk ke dalam miliknya si calon klien. Itu opsi A. Kemudian opsi B, ternyata itu tidak masuk di dalam tanahnya milik klien kita, tetapi milik tetangganya. Gitu ya. Nah, kalau kita mengajukan gugatan, itu tentunya berbeda, Pak. Ya, apa yang kita minta itu tentunya berbeda. Ya. Jangan-jangan kalau misalnya kalau itu tanah itu adalah kita ketemukan fakta bahwa tanah itu adalah tanah calon klien kita, maka di gugatan kita kan pasti gasnya itu gas full, Pak. Ya. Pokoknya gas full lah, pokoknya
100% benar gitu. Makanya sampai kerugian imaterial pun diminta lah. Ya, uang kalau bisa minta uang terkejut, minta uang terkejut. Kalau di Medan ada istilah uang terkejut kan gitu. Kalau bisa dimintain. Tapi beda kalau misalnya begini Pak, ternyata itu kita temukan fakta bahwa itu ternyata milik tetangga calon klien kita. Ya. Nah, kalau misalnya ternyata tanah itu milik tetangga calon klien kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa masukan kita kepada klien kita? Ada yang mau sampaikan pendapatnya. Ternyata tanah itu bukan tanah calon klien yang datang ke kita, tapi memang tanah tetangganya gitu. Dan selama ini rupanya calon klien kita itu dia nanam mangga di tanah calon klien kita. Apa mungkin kita gugat dengan gaspol seperti seolah-olah itu milik calon klien kita? Ya kan? Nggak mungkin, kan gitu. Ya kita edukasi klien kita bahwa, Bu, begini, mending ini diselesaikan secara damai-damai saja. Ya. Jangan sampai nanti kita gaspol, pihak lawan itu kita gaspol, ternyata kita digas balik, Bu. Itu resikonya ada. Bisa saja nanti kita dilaporkan bahwa kita menyerobot tanahnya dia, kan bisa. Dilaporkan pidana, kan begitu. Kita gugat dia secara perdata, dia gugat kita, melaporkan kita secara pidana. Karena menyerobot tanah dia untuk ditanami mangga, kan gitu. Nah, jadi memang dalam kita sebagai advokat, itu yang kita bela itu kepentingan hukum klien kita. Gitu. Jadi untuk satu kasus kita cari nih, ini bagaimana supaya klien kita ini kepentingan hukumnya terlindungi gitu. Bagaimana caranya kalau misalnya memang itu bukan tanah calon kliennya kita, tapi bagaimana caranya ya setidaknya lah gitulah dia memperoleh apa ya namanya ya, memperoleh manfaat lah dari buah mangga yang ditanamnya, kan seperti itu ya. Misalnya sampaikan kepada si calon klien, Bu, ini Ibu kalau misalnya seperti ini kita bisa gugat perdata, tapi kita bisa dilaporkan pidana menyerobot tanah orang lain, kan gitu. Ya lebih baik kita nggak usah ke pengadilan gitu. Gimana kalau misalnya dijembatani lah, nanti buah mangganya itu bagi dua, gitu. Setengah untuk yang punya tanah, setengah untuk ibu yang menanam gitu. Nah sebenarnya fungsi advokat itu seperti itu. Gitu. Jadi yang dibela itu kepentingan hukum kliennya, bukan asal gugat gitu. Dan bukan juga sebagai provokator gitu. Provokator maksudnya begini, kalau gitu Bu, kita laporkan pidana aja gitu. Laporkan pidana dia. Kalau bahwa dia menyerobot lahan ibu, gitu kan. Menyerobot lahan ibu, kita laporkan Bu. Karena ibu kan udah nanam, nggak diprotes selama ini, berarti bukan tanah dia gitu. Jadi provokator gitu. Laporkan pidana, kliennya yang ditangkap, jadi yang ditangkap karena dia yang menyerobot. Ada oknum-oknum yang melakukan seperti itu supaya dia ada kerjaan gitu. Itu ada oknumnya. Tapi saya rasa yang seperti itu nggak ada di sini ya, nggak ada di PKPA ini kan. PKPA ini kan nanti jadi advokat yang profesional. Ya, gitu. Jadi melakukan pemetaan kasus itu untuk mengetahui mana
fakta dan mana opini. Dari fakta dan opini tadi itu baru bisa diketahui apa hukum yang akan digunakan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melakukan penelusuran dokumen. Itu tadi yang disampaikan bahwa kalau masalah hak atas tanah ke BPN, ya, ke BPN. Kemudian kalau misalnya kita bicara mengenai PT, ya, kita tanya apakah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau tidak. Ini penting karena begini, ada pernah datang ini sambil sharing pengalaman ya. Nah, datang seorang advokat ke kantornya kita. Jadi ceritanya dia mau mengajukan permohonan pilot atas sebuah PT. Ya, kenapa? Dasarnya itu adalah di perusahaan itu dia mem-PHK-kan si karyawan, kemudian dia tidak bayar pesangon. Ya, kemudian digugatlah si PT ini. Digugat si PT ini, menanglah si karyawan. Putusannya itu inkrah. Ya, menghukum PT ABC, misalnya ABC membayar pesangon kepada saya lupa 75 atau 85 pekerja lah itu. Jumlahnya lumayan, itu bisa 10M atau berapa gitu, saya lupa. Ya. Kemudian karena tidak bisa dieksekusi, mereka datang ke kantor untuk membantu mereka supaya perusahaan tersebut dipilotkan dan asetnya disita kemudian dieksekusi. Seperti itulah, intinya seperti itu. Nah, ketika sampai di kita, bertanya ke kita, pertanyaan pertama, saya baca putusannya, menghukum PT ABC untuk membayar sekian. Pertanyaan pertama adalah, kita tanya, ini PT ini berbadan hukum atau tidak? Betul tidak ada badan hukumnya? Ya, betul tidak ada badan hukumnya. Kemudian si advokatnya, lawyer PHI-nya menyatakan, Bang, betul Bang. Aku udah cek ke kantor orang itu, katanya gitu. Di situ di pelangnya itu jelas kok PT ini. Kan? Orang itu surat menyurat, kok suratnya jelas kok PT ABC gitu. Ada pelangnya kok di kantor orangnya itu PT ABC, jelas kok Bang. Ini enggak ini bukan PT bodong, memang ada PT-nya. Terus saya sampaikan, ini terdaftar tidak di AHU, Administrasi Hukum Umum, di Dirjen Kumham. Nah, saya tanya gitu, advokatnya, lawyernya terdiam. Ya, terdiam. Kemudian saya bilang, coba cek dulu, sudah daftar tidak nama PT-nya. Ya, nama PT-nya itu sudah didaftarkan tidak ke Kumham. Ternyata setelah dicek, nama PT-nya itu belum terdaftar di Kumham. Ya, belum terdaftar di Kumham. Ya, belum terdaftar di Kumham. Artinya belum berbadan hukum. Jadi selama ini, sudah 20 tahun, itu nama PT-nya itu belum disahkan gitu. Belum disahkan, belum berbadan hukum. Jadi cuma pelang saja. Kop surat dibuat, ditulis PT ini. Cuma belum berbadan hukum. Pelangnya juga seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, putusan tadi itu nggak bisa dieksekusi gitu. Menghukum PT ABC untuk membayar. Loh, PT ABC itu nggak ada gitu. Dia nggak bisa dieksekusi. Ya kan? Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau saya bilang itu advokatnya malpraktek. Ya, advokatnya dia tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Ya,
harusnya dicek dulu, katanya pelangnya PT ABC. Terdaftar nggak PT ABC? Ya. Kalau makanya dari situ kita bisa 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 mencari gitu, hukum mana yang digunakan. Ya. Kalau dia terdaftar, berarti yang berlaku itu adalah Undang-Undang PT. Ya. Undang-Undang PT kalau berbadan hukum maka kewajibannya itu dia itu dibebankan kepada badan hukum PT. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak berbadan hukum, maka kewajibannya itu kita menggunakan KUH Perdata. Dia tidak berbadan hukum sehingga dia bentuk perkumpulan orang. Maka tanggung jawab untuk membayar pesangon itu ada di pendirinya, pendiri perkumpulan orang itu. Nah, jadi datang ke kita ya kita mau bantu tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kita nggak bisa pilotkan itu PT gitu. Kenapa? Ketika kita mau pilotkan itu PT, kita harus membuktikan bahwa memang itu PT yang berbadan hukum. Ya, itu nggak bisa kita buktikan. Hanya opini yang menyatakan bahwa itu PT, bahwa itu berbadan hukum. Sebenarnya enggak. Terus bagaimana? Apakah digugat lagi? Nggak bisa digugat lagi karena sudah nebis in idem. Ya, sudah nebis in idem. Ya, itulah karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Itu salah satu contohnya, ya. Jadi banyaklah nanti kesalahan dalam menentukan fakta, dalam menentukan opini, dia salah sehingga semuanya salah gitu. Istilahnya medan perangnya itu dia salah gitu. Menentukan medan perangnya itu salah. Dia pakai tank, rupanya bawa tank, rupanya medan perangnya itu bawah laut gitu. Di bawah laut dia tenggelam, tanknya tenggelam. Gitu ya. Jadi pihak lawan itu saya ini memperkirakan pihak lawan itu ketika menjawab gugatan PH itu baik di tingkat pertama, kemudian di tingkat kasasi, kemudian di PK, lawyer pihak lawan itu dalam hati ketawa-ketawa ya. Silakan aja lah gini. Toh nanti kalau udah menang kok nggak bisa dieksekusi. Nah, seperti itu. Ya. Walaupun berat, tapi saya harus sampaikan bahwa kalian salah gitu. Ini nggak bisa. Bukannya kita nggak mau bantu, tapi memang salah gitu. Nggak bisa putusan itu, nggak bisa PT itu dimohonkan pilot. Ya. Kita juga mau bantu susah juga. Kita mau minta pertanggungjawaban perorangan pendirinya, ya kan? Sementara di putusan itu disebutkan bahwa yang disuruh bayar itu PT-nya bukan pendirinya. Harusnya yang digugat di awal itu adalah pendiri PT-nya itu. Kalau seperti itu, putusannya menghukum si pendiri PT untuk bayar, maka pendiri PT itu bisa dimohonkan pilot. Gitu. Tapi karena putusan menyatakan yang bayar itu adalah PT, ya berarti PT yang punya tanggung jawab berdasarkan putusan itu. Gitu kira-kira. Ini kita sambil sharing-sharing ya, karena ini banyakkan pengalaman ya. Kemudian kalau misalnya penelusuran mengenai hutang itu ke OJK gitu kan, banyaklah gitu. Tetapi intinya bahwa untuk memetakan mana itu fakta, mana opini, maka carilah informasinya, carilah datanya kalau misalnya dulu kita penelitian kita minta cari data primernya gitu. Kalau mengenai sertifikat tanah ke BPN. Kalau data perusahaan PT ke Kumham.
Kalau data hutang piutang itu ke OJK gitu ya kira-kira. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu mana fakta, mana opini, maka kita coba telusuri kaidah hukum yang diterapkan. Ya, kenapa? Karena hukum yang akan digunakan itu bisa banyak, ada bisa peraturan perundang-undangan, bisa kebiasaan, bisa jurisprudensi, dan sebagainya. Ya. Jadi, jangan lupa kalau misalnya kalau ada diatur oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan, maka gunakan peraturan perundang-undangan. Tapi ada kalanya, misalnya ternyata tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu seperti apa ya? Kita telusuri. Nah, yang pertama, kalau ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, nah, yang kita ambil adalah kita gunakan acuan mana naskah peraturan perundang-undangan yang benar. Yang benar itu ambillah dari situs-situs pemerintah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak itu kalau misalnya kita Google, banyak itu dia peraturan perundang-undangannya itu, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia nggak lengkap gitu. Atau naskahnya, bunyi pasalnya itu teredit, apakah sengaja atau tidak sengaja, terganti gitu. Itu bisa saja. Makanya gunakan kalau misalnya mau download peraturan perundang-undangan, gunakan situs-situs pemerintah yang resmi supaya nggak salah gitu. Nah, yang kedua, ya jangan salah gitu. Situs peraturan perundang-undangan jangan pakai undang-undang yang sudah dicabut. Bagaimana ya, kita cari misalnya di putusan MK, ya putusan MK. Saya begini, kalau saya secara pribadi kalau mau menggunakan suatu pasal di dalam gugatan, maka saya akan cek itu, apakah pasal tersebut sudah pernah diuji di MK tidak. Gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah ada peraturan perundang-undangan yang membatalkan atau mencabut pasal yang mau kita gunakan. Nah, itu harus dicek gitu. Makanya jadi advokat ini bukan profesi yang sembarangan gitu. Makanya saya selalu bilang advokat itu profesi yang mahal. Kenapa? Karena mendownload peraturan perundang-undangan pun ada caranya gitu. Ya. Mengutip satu pasal juga nggak sembarangan, harus dicek dengan pasal yang lainnya gitu. Harus dicek dengan putusan MK. Nah, itu yang membuat profesi advokat ini mahal. Nah, kalian teman-teman udah lulus sarjana hukum, mesti ikut lagi ujian advokat. Sebelum ujian advokat, mesti ikut PKPA. Kenapa? Karena yang saya sampaikan ini nggak ada di bangku perkuliahan, tapi penting dipahami untuk calon advokat. Ya, bayar lagi, makanya mahal itu. Setelah nanti ada sumpah lagi, karena ya memang mahal profesinya gitu. Ya. Jadi ya kita kerjakan juga yang betul-betul profesional. Nah, ini saya ambil contoh begini. Contoh kategori anak, antara pidana anak dengan pembatalan perkawinan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya definisi anak
dalam pidana anak dengan masalah perkawinan, itu umur anak itu, yang dimaksud anak itu berbeda. Itu maksud saya. Ya. Jadi, kalau dibilang anak, kita harus lihat hukum mana yang digunakan. Apakah ini anak yang dimaksud anak itu adalah yang berkaitan dengan perkawinan, atau yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Tentunya, kalau yang masalah pidana, tentunya kita gunakan ketentuan di dalam pidana anak. Ya. Kalau masalah perkawinan, bagaimana kan gitu? Anak yang disebut anak itu umur berapa? Apakah klien kita termasuk kategori anak atau tidak kan gitu? Nah, inilah adalah langkah yang kedua, penelusuran kaidah hukum yang diterapkan. Silakan slide selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penalaran hukum. Nah, ini penalaran hukum ini apa? Bagaimana kita menalar itu apa bahasanya? Menglogikakan dari langkah pertama dengan langkah kedua gitu. Saya ambil contohnya, misalnya ini ada skemanya ya. Ketika kita membuat gugatan, ya, kita harus ada nalarnya dalam perkara yang kita tangani. Ada nalarnya, ada alasannya. Ya. Nah, dari alasan ini alasan ini peristiwanya, kenapa kita mengajukan gugatan. Dalam sebuah alasan, dalam sebuah peristiwa, itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah posita dan petitum. Kalau posita ini apanya ya, kronologisnya lah, ya, kronologisnya, dasar untuk menuntut. Nah, itulah posita. Peristiwa yang digunakan sebagai dasar untuk menuntut. Kalau petitum itu apa yang dituntut gitu. Jadi posita dan petitum itu harus ada nalarnya, harus ada logikanya. Ya. Yang sering terjadi bahkan yang di dalam praktek kita sering menemukan itu, kalau misalnya kita digugat, kita sering menemukan posita dan petitum yang tidak sejalan. Ya. Posita dan petitum tidak sejalan. Saya ambil contoh misalnya. Ya. Saya ambil contoh. Ada misalnya ada gugatan ganti rugi. Ya. Misalnya ada penjual dan pembeli. Kliennya kita adalah klien si pembeli. Ya. Klien si pembeli. Nah, jadi ceritanya si pembeli ini dia beli barang secara mencicil, udah kasih DP, rupanya dia tidak bayar sisanya. Begitulah ceritanya. Kemudian petitumnya di dalam gugatan, petitumnya pertama diminta supaya majelis hakim membatalkan perjanjian. Nah, perjanjian jual belinya itu. Yang kedua, meminta supaya barang dikembalikan karena perjanjian dibatalkan, barang dikembalikan. Yang ketiga, meminta majelis hakim supaya menghukum si pembeli, si tergugat untuk melunasi sisa yang belum dibayar. Yang keempat, meminta bukan hanya sisa yang belum dibayar, ada bunga, ada denda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu posita dan petitumnya nggak sejalan gitu. Ini sebenarnya mau batalkan perjanjian atau perjanjiannya mau dilanjutkan, kan seperti itu. Di satu sisi minta barang dikembalikan, tapi di sisi lainnya
supaya dilunasi loh. Ini mana ini maksudnya ini yang mana? Nah itu yang posita dan petito. Nah, itu contoh ya. Tapi banyak yang lain. Saya kasih contoh yang sederhana. Kemudian ketepatan waktu dan forum. Ya, ketepatan waktu dan forum. Ada ada kasus-kasus tertentu, perkara tertentu dia harus harus diajukan dalam waktu tertentu dan dalam forum tertentu gitu. Ambil contoh misalnya, karena dalam perjanjian, ya kan, dalam perjanjian sudah ditentukan bahwa kalau misalnya ada sengketa, maka diselesaikan melalui arbitrase, ya. Kemudian digugat ke Pengadilan Negeri Medan. Nah itu juga nggak ada nalarnya gitu loh. Gitu. Atau misalnya seperti ini, misalnya ini terjadi dia. Misalnya cerai, ya cerai suami istri Muslim, tapi digugat di pengadilan negeri, gitu. Nah itu nggak ada nalarnya. Kita udah tahu bahwa faktanya bahwa suami istri itu Muslim, ya kita sudah tahu. Nah kita juga sudah tahu bahwa kasusnya seperti apa, kemudian dia Muslim, tapi kita gugat ke forumnya ke pengadilan negeri. Nah itu juga salah. Kemudian nebis in idem gitu. Jadi kita harus periksa bahwa apakah perkara ini sudah pernah diputus, diperiksa, dan diputus tidak. Nah kalau sudah pernah, itu namanya nebis in idem. Tapi harus bisa kita bedakan antara yang sudah pernah diperiksa sama yang pernah digugat tapi belum diperiksa materialnya. Jadi itu yang saya bilang itu yang yang NO, yang yang tidak dapat diterima. Ya kalau NO itu tidak dapat diterima, dia maksudnya adalah syarat formalitas gugatan itu salah. Ya, syarat formalitasnya itu salah, sehingga untuk diperiksa saja itu nggak bisa gitu. Untuk diperiksa di pengadilan saja itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya salah. Gitu. Itu namanya tidak dapat diterima. Beda dengan gugatan ditolak ya. Gugatan ditolak itu artinya substansi perkaranya itu diperiksa. Substansi perkaranya itu diperiksa, tetapi hasilnya bahwa gugatan ditolak. Tapi kalau gugatan tidak dapat diterima, itu substansinya belum diperiksa. Gitu. Hanya formalitasnya saja, prosedurnya dia salah. Gitu. Misalnya tadi ketepatan waktu dan forum. Kalau misalnya perjanjiannya arbitrase, dipilih arbitrase, tapi digugat di pengadilan, nggak usah panjang-panjang. Majelis hakimnya bilang nggak usah panjang-panjang meriksa perkaranya itu. Formalitasnya saja ditolak. Istilahnya begini. Istilahnya kalau misalnya ada ada laki-laki mau melamar pacarnya, mau mengajak menikah, gitu ya. Ini ilustrasinya dari dosen saya nih, makanya saya ingat benar ini. Jadi kalau gugatan ditolak, itu si laki-lakinya itu sudah masuk ke sudah diterima oleh keluarga si yang perempuan ini, kemudian disampaikan lamarannya, kemudian si perempuannya bilang, saya nggak terima lamaran abang, katanya. Bang, saya nggak terima lamaran abang. Nah, itulah yang ditolak itu.
itulah gugatan yang ditolak. Ya. Tapi gugatan yang tidak dapat diterima itu yang NO. Jangankan masuk rumah untuk melamar gitu. Di gerbangnya saja, ya kan, si laki-laki itu datang, sampai gerbang saja itu udah kalau misalnya rumahnya itu ada anjingnya, udah dilepas anjingnya itu. Atau misalnya mau masuk ke rumah, mau masuk ke gerbang, langsung dikunci gerbangnya, nggak dikasih masuk. Nah, itulah NO. Si laki-lakinya belum menyampaikan menyampaikan niat dia melamar, tapi udah ditutup gitu. Nah, itulah yang tidak tidak dapat diterima. Jadi dia formalitasnya pun salah gitu. Nah, ini kalau misalnya di pengadilan, kalian bisa baca putusan-putusan pengadilan, itu banyak gugatan yang tidak dapat diterima. Kalau kita di persidangan, menang kalah itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai gugatan kita itu tidak dapat diterima gitu. Kalau gugatan tidak dapat diterima berarti yang ada kesalahan formal, kesalahan prosedur yang dilakukan oleh advokat. Ya. Jadi sebisa mungkin kita gunakan penataran hukum. Saya ambil contoh misalnya begini, ada perusahaan nggak bayar gaji pegawainya. Nah, perusahaan nggak bayar gaji pegawainya. Nah, itu forumnya apa? Forumnya itu adalah forum HI, ya kan, hubungan industrial. Ya. Kemudian ada kasus yang lain, ya, ada karyawan minjam uang dari perusahaannya. Kemudian si karyawan ini dia nggak bayar, nggak dikembalikannya itu uang ke perusahaannya, kan gitu. Nah, kira-kira itu masuk PHI atau gugatan perdata biasa? Ada yang bisa bantu saya? Ada karyawan yang pinjam uang perusahaan. Nah, cuma si karyawan ini nggak dikembalikannya uang perusahaan yang dipinjamnya itu. Itu masuk PHI atau tidak? Harus dicek, Pak, apakah ada perjanjian kerjanya. Jika ada, mungkin masuk PHI. Si karyawan ini ada perjanjian kerjanya. Gitu. Memang dia karyawan si perusahaan itu, gitu. Ada perjanjian kerjanya antara si perusahaan dengan pekerja. Karyawan tetap lagi. Karyawan tetap minjam uang ke perusahaan. Nah, si karyawannya bilang, aku nanti tanggal 25 aku kembalikan. Gitu. Rupanya nggak dikembalikan si karyawan ini ke perusahaannya. Nah, kalau si perusahaan ini mau menggunakan hak untuk menggugat, dia menggugat ke PHI atau ke gugatan pengadilan negeri, gugatan perdata biasa. Gugatan perdata biasa, Pak. Gugatan perdata biasa. Kenapa gugatan bukan ke PHI? Karena menurut saya ya, Pak, ya, untuk urusan pinjam duit ini bukan urusan hubungan industrial, bukan hubungan antara pekerja dengan perusahaan. Nah, PHI itu kan mengurus tentang adanya perusahaan itu melanggar prestasi perjanjian kerjanya, Pak. Sedangkan ini pekerja yang nggak mau kembalikan uangnya. Itu menurut saya, Pak. Iya, jadi iya betul, Pak. Jadi lebih pasnya lagi disampaikan bahwa ini masalah hutang piutang gitu. Bukan masalah hubungan industrial. Kalau PHI itu ada ada perselisihan hak, perselisihan PHK,
perselisihan kepentingan gitu ya, perselisihan antar serikat. PHI itu hanya mengurus 3 itu. Nah, sementara perkara ini adalah perkara hutang piutang gitu. Jadi walaupun dia melibatkan karyawan dan perusahaannya, belum tentu itu masuk ke PHI gitu. Jadi harus bisa kita bedakan mana sebenarnya yang pilihan forumnya gitu. Jadi sudah tahu kita bahwa faktanya dia minjam uang, dia berjanji pada ini, dia minjam kepada perusahaannya, baru kita nalarkan itulah penalaran hukum. Kalau salah, ya tentunya nanti gugatan kita bisa menjadi putusannya tidak dapat diterima. Slide selanjutnya. Ya ini apa ya? Tetapi kita dalam melakukan penalaran hukum itu ya janganlah kita gunakan untuk yang tidak jujur. Ini kembali lagi ya. Kita itu advokat itu perannya dalam penegak hukum. Kita penegak hukum loh. Ya. Kita kedudukan kita sebenarnya sama-sama jaksa, sama dengan polisi, sama dengan hakim. Kita itu sejajar gitu, sama-sama penegak hukum. Ya, kalau mereka dibiayai oleh uang negara, kita mandiri, lebih mandiri kita, karena kita nggak tidak dibiayai oleh negara. Makanya jangan sampai kita menyalahgunakan kemampuan kita salah gunakan terhadap kliennya kita. Jangan penalaran hukum itu digunakan sepotong-sepotong gitu. Ya, misalnya saya sering kali membaca itu di media elektronik. Kalau advokat tidak bisa dipidana dalam melaksanakan tugas, katanya gitu kan. Nah, itu nalarnya itu dipotong-potong gitu. Dimanipulasi. Sebenarnya begini, advokat tidak dapat dipidana dalam melaksanakan tugas kalau dia melakukannya dengan itikat baik gitu. Kalau ada oknum advokat yang melaksanakan tugas dengan itikat tidak baik, ya dia bisa dipidana gitu. Ya. Kalau advokat ada misalnya membantu kliennya melakukan pencucian uang, ya dia bisa dipidana. Nah itu yang penalaran yang salah. Atau misalnya seperti ini sering dikorupsi. Nah, dibilang ke kliennya, ada datang orang tersangka korupsi. Berapa yang Bapak ambil gitu? Berapa yang Bapak korupsi? Yang saya korupsi 10 M, Pak. Oh, berarti memang ada Bapak ambil uang negara itu 10 M. Ada, Pak. Oh ya udah, kalau gitu gini aja, Pak. Bapak balikkan aja 10 M itu. Bapak balikkan 10 M itu kan berarti udah nggak ada lagi kerugian negara, Pak. Berarti Bapak nanti nggak bisa di penjara, Pak. Oh iya Pak, katanya gitu kan. Datang klien ini kan, oh iya Pak. Terima kasih Pak atas sarannya. Kemudian si klien ini dikembalikannya uang 10 M itu ke jaksanya. Pak, ini saya kembalikan 10 M. Jaksanya senyum-senyum. Oh, berarti benar kau kemarin ambil 10 M, katanya gitu kan. Kamu mengambil 10 M. Berarti benar kamu itu kemarin itu korupsi. Iya Pak, itu kan kemarin. Sudah saya kembalikan. Kan berarti nggak ada kerugian negara. Ya, hati-hati Pak, ada pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa mengembalikan kerugian negara tidak menghapus pidana korupsinya. Itu ada Pak. Nah, terakhir terbengong
si kliennya ini, oh aku kena sama ini, sama advokat. Nah itu advokat yang ngerjain kliennya, dia memotong penalaran hukum sehingga kliennya itu jadi termanipulasi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau kita temukan klien seperti yang tadi, tipikor itu bagaimana ya yang idealnya gitu ya, sebagai kita penegak hukum. Kita sampaikan kepada klien kita, Pak, Bapak, benar Bapak ngambil, benar, berapa? 10M. Oke. Bapak ada 2 pilihan, kita sampaikan. Ya. Bapak bisa memiliki apa, karena Bapak sebagai tersangkanya, Bapak punya hak ingkar untuk tidak mengakui Bapak ambil 10M. Tapi Bapak punya hak juga, langkah kedua, untuk mengembalikan. Kalau Bapak mengembalikan, artinya Bapak mengakui bahwa Bapak sudah mengambil. Tetapi Pak, kalau Bapak sudah mengembalikan, itu menjadi faktor yang meringankan untuk menghukum Bapak gitu. Jadi faktor meringankan pidananya. Jadi kita kembalikan kepada klien itu, dia mengambil langkah yang mana. Gitu. Jadi kita membela hak hukum si klien ini berdasarkan langkah yang diambil si klien ini. Jadi klien itu tahu. Gitu. Kalau yang pertama kan klien itu kan ditipu, dibohongi, kan seperti itu. Beda sama yang kedua. Gitulah kira-kira. Makanya perkara itu harus menang, nggak semuanya gitu. Ya, yang kita bela itu kepentingan hukum kliennya kita. Ya. Lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian ini melakukan interpretasi. Ya, ini apalah ya? Ya kita membaca peraturan perundang-undangan ada beberapa, ada bahasa, historis, sistematis. Nah, ini tergantung kita mau gunakan yang mana. Ya. Saya sudah dikasih tahu jam 6:30 selesai. Materi kita sampai banyak ini apa ya, asas-asasnya ya. Ini dibaca saja. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana kalau misalnya setelah kita kita melakukan penalaran hukum, ternyata ada konflik norma gitu. Konflik norma, misalnya. Apa langkah yang bisa kita lakukan? Ya kita bisa kita pertahankan bahwa sebenarnya nggak ada pertentangan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Ya. Nah, atau misalnya ternyata ada pertentangan antara satu norma dengan norma yang lainnya, jadi harus kita tentukan kita berada di posisi yang mana. Ambil contoh misalnya antara di sini ada prestasi dengan penipuan. Gitu. Nah ini sering terjadi nih antara prestasi dengan penipuan dalam satu kasus. Nggak bisa kita samakan kasus antara satu kasus dengan kasus yang lainnya, walaupun mirip. Ya, jadi sama-sama nggak bayar, ya, sama-sama ada perjanjiannya, sama-sama nggak bayar. Ada kasus A sama kasus B, sama-sama ada perjanjiannya, ada
batas waktu pembayaran, tapi nggak dilakukan pembayaran. Nah, kita harus bisa menentukan apakah itu masuk prestasi atau penipuan. Kira-kira di angkatan ini bisa nggak ditarik antara perbedaan antara kasus yang tadi yang saya sampaikan, antara prestasi dengan penipuan? Kira-kira bedanya di mana? Ada perjanjian, ada batas waktu pembayaran, tapi sampai batas waktu pembayaran itu tidak dilakukan pembayaran. Apakah itu bisa ditarik sebagai uang prestasi? Bisa, ingkar janji. Tapi apakah bisa ditarik itu sebagai penipuan? Bisa nggak itu ditarik sebagai penipuan? Tidak bisa, Pak. Bukan Pak. Tergantung konteksnya, Pak. Ya, tergantung konteksnya. Contohnya gimana? Kalau menurut saya, Pak, ya, uang prestasi itu kedua pihak. Dia salah satu pihak melanggar perjanjian, tapi nggak kabur itu, Pak. Dia nggak lari. Kalau penipuan, ya gitu, Pak. Dia udah nggak bayar, dia lari gitu. Jadi kalau dia tidak lari, berarti itu prestasi, bukan penipuan. Kira-kira bisa dimasukkan seperti itu, Pak. Cuman secara simpelnya, uang prestasi lebih ke perdata, penipuan lebih ke pidana, Pak. Gitu, Pak. Ya betul, itu dia ininya, itu dia yang harus kita pisahkan. Satu kasus ini masuk uang prestasi atau ini masuk ke penipuan begitu. Nah, titik poinnya itu di mana gitu? Ini kan kita mesti kita ada orang nggak bayar, ada perjanjiannya, ada orang nggak bayar, kemudian kita mesti tentukan apakah itu pidana atau perdata kan seperti itu. Karena ini mirip-mirip. Nah, di sinilah ada konflik norma. Di sini kita membuat penalaran. Apa sebenarnya beda uang prestasi dengan penipuan? Ya. Izin Pak, Sepemahaman saya, ya silakan Pak. izin menambahkan dari teman yang tadi, kalau menurut saya beda uang prestasi dengan penipuan. Sederhana dari saya itu bahwa kalau penipuan mungkin bisa dilihat dari pasal 378, itu mungkin ada unsur kesengajaan. Kemudian kalau uang prestasi bisa saja memang dia tidak disengaja. Demikian, Pak. Iya. Disengaja ini itu disengaja untuk membayar tidak membayar kewajiban, itu maksudnya Pak? Ya, kalau dia mungkin pada penipuan itu kan ada unsur kesengajaan. Mungkin memang sengaja dia memang untuk tidak membayar ya. Tapi kalau uang prestasi mungkin nggak ada niat dia, tidak ada niatnya untuk ingkar terhadap perjanjian atau kesepakatan tersebut. Ya. Mungkin kalau penjelasan mungkin panjang ya, kita lihat analogi dari contoh-contoh. Jadi sepemahaman saya bukan seperti itu Pak. Kalau dia memang uang prestasi, dia ingkar janji, tidak peduli apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Penting dia punya kewajiban. Tapi kewajiban itu tidak dilaksanakan, itu uang prestasi. Tapi beda dengan penipuan, ya. Kalau misalnya tadi itu ada perjanjian, penipuan itu posisinya begini Pak. Ketika di awal, ketika di awal, kalau ini masuk kategori penipuan, ketika di awal dia sudah tahu bahwa dia nggak akan melakukan kewajibannya gitu loh Pak. Nah itu penipuan gitu. Nah, tapi kalau misalnya uang prestasi, dia membuat perjanjiannya itu dia nggak ada niat untuk menipu gitu. Tapi kalau penipuan niatnya. ketika Tadi.
mau bahwa kalau memang penipuan itu memang sudah ada niat dari awal, memang dia unsurnya. Ya, Nah itu maksud Iya. kami. 378. Iya, itu dia, Pak. Jadi bukan di akhirnya, bukan setelah dibuat perjanjian, tapi dilihat di awal perjanjiannya itu. Ranah hukumnya berbeda. Karena hukumnya berbeda, betul, Pak. Nah, itu yang Pastinya ranah hukumnya yang berbeda. saya maksudkan, kita harus selesaikan konflik normanya. Norma mana yang kita gunakan, apakah pidana atau apakah perdata atau pidana. Kemudian yang kedua adalah reinterpretasi. Reinterpretasi ini saya ambil contoh yang sederhana seperti ini, Pak. Kalau misalnya ya keadaan kahar misalnya. Sebelum corona ya, misalnya ada Raisa. Nah, kita lawyernya si Raisa ini, Pak. Ya. Lawyernya si Raisa, si Raisa mau buat konser, penyanyi itu kan. Dia membuat konser di bulan, saya lihat di apanya itu, kalau nggak bulan Agustus, September 2020 gitu. Tapi di awal 2020, ya kan, di awal 2020 itu dia sudah jual tiket lah, corona, ya kan? Dibatalkanlah konsernya itu, ya. Kenapa dibatalkan? Karena corona nggak boleh kumpul-kumpul, ya. Kemudian si Reza ini datang ke kita, saya ke bapak lah gitu kan, di konser, nggak mungkin dilaksanakan. Nah, apa alasannya? Keadaan kahar. Ya kan? Misalnya si Raisa dengan yang punya gedung lah gitu, yang punya fasilitas kan buat kontrak tuh. Si Raisa yang membatalkan. Nah, cobalah lihat ada nggak klausul ini kalau terjadi keadaan kahar. Ya. Dilihat perjanjiannya, ternyata keadaan kaharnya itu yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah bencana alam, force majeure, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya. Nggak disebut force majeure, nggak disebut dengan corona, karena kan waktu di awal itu kan nggak tahu ada corona. Ya. Nah, kemudian ternyata corona itu tidak ada, bisa nggak kita istilahnya membatalkan karena alasan force majeure tadi? Padahal force majeure itu, keadaan kahar itu, masalah corona nggak ada, yang ada kebakaran, huru-hara, gempa bumi, banjir kan gitu. Kira-kira bisa nggak? Gitu. Dibatalkan. Terjadi bencana alam seperti ini, nggak ada corona. Nah, bisa nggak kira-kira itu? Kita membatalkan dengan dengan alasan corona. Bisa? Bisa. Bisa. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Itu bisa. Bagaimana caranya? Ya kita melakukan reinterpretasi terhadap bencana alam tadi. Ya kan? Reinterpretasi terhadap bencana alam. Jadi yang sebelumnya hanya disebutkan A, B, C, D, maka kita reinterpretasi lagi bahwa masalah pandemi juga termasuk gitu. Keadaan masalah pandemi ini termasuk keadaan kahar. Tapi masalah pandemi ini nggak bisa kita gunakan untuk misalnya membatalkan perjanjian yang sebenarnya harusnya nggak berpengaruh berkaitan dengan pandemi gitu. Misalnya kita mau beli buah durian ya dari satu kebun, ya. Nggak ada urusannya sama pandemi beli buah durian gitu. Tapi kalau
mengumpulkan orang, ya, corona ini bisa kita reinterpretasi menjadi bencana alam yang bisa membatalkan alasan membatalkan perjanjian. Gitu kira-kira, Pak. Next, selanjutnya. Nah, ini penemuan hukum. Penemuan hukum ini kalau misalnya setelah kita cari, ya kan, setelah kita cari peraturan perundang-undangan, setelah kita melakukan penalaran, ternyata nggak ada aturannya, Pak. Ya, nggak ada aturannya. Sehingga kita advokatlah yang ditugaskan untuk menemukan hukumnya. Menemukan hukumnya. Jadi, saya nggak setuju kalau disebut hakim yang menemukan hukum. Ya. Sebagian besar itu kalau perkara-perkara yang disebutkan hakim melakukan penerobosan hukum, menemukan hukum dalam putusannya, kalau dilihat putusannya itu pasti diawali oleh dalil advokatnya, Pak. Si hakimnya itu mengutip pendapat si advokat. Ya kan? Cobalah perhatikan. Misalnya masalah pra-peradilan, penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan. Dulu kasusnya Hakim Sarpin, kan gitu kan? Hakim Sarpin itu nggak sekonyong-konyongnya bahwa dia menemukan hukum, tidak. Tapi dia mengutip pendapat dari advokatnya. Kan gitu. Advokatnya yang menemukan hukum, Pak. Advokatnya yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu sangat berpengaruh kepada hak asasi manusia sebagai si tersangka. Advokatnya, Pak. Oh ya, nanti aja. Jadi bukan hakimnya yang menemukan pertama. Kalau kita mau fair, makanya saya bilang profesi advokat ini profesi mahal. Jadi nggak sembarangan kalau kita mau jadi advokat yang profesional. Ya, bisa juga kita mengutip jurisprudensi dan sebagainya. Ya. Silakan slide selanjutnya. Dokumentasi hukum. Nah, ini bicara dokumentasi hukum. Ini bicara bagaimana kita mendokumentasikan hukum-hukum yang akan kita bawa di pengadilan. Ya, termasuklah itu bukti-buktinya, mungkin gitu. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya contohnya seperti ini, Pak. Kalau misalnya Bapak ditunjuk sebagai lawyer satu perusahaan properti, ya, tentunya Bapak akan pegang banyak sertifikat, atau Bapak lawyer perbankan, banyak sertifikat yang dipegang. Nah, bagaimana caranya supaya ketika diminta supaya meminta sertifikat nomor 378 atas nama si ABC, langsung bisa dapat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak cara-cara melakukan dokumentasi, termasuk dalam dokumentasi hukum ini yang saya sampaikan tadi itu mengumpulkan bukti, Pak. Kalau ada gugatan ini, ada suami mau gugat cerai istrinya dengan alasan selingkuh, maka kita sebagai advokat kita juga ada ininya juga, perlu melakukan investigasi. Kalau kita mau sita dalam satu gugatan, kita mau minta di petitumnya untuk menyita aset si perusahaan berupa pabrik, gitu ya. Nah, kita harus kita tidak, ya. Harus kita dokumentasikan aset-aset PT yang akan kita gugat. Jangan sampai kita gugat, kita minta supaya pabriknya itu disita, ternyata pabriknya itu milik orang lain, gitu loh, Pak.
Jadi ya kita menang, tapi ternyata si perusahaan itu nggak punya aset loh, terus mau ngapain gitu, cuma menang di atas kertas kan gitu. Kepentingan hukum si klien kita itu kan kalau menggugat kan dia dapat pembayaran gitu, bukan menang putusan kan begitu. Kalau klien datang ke kita dia mau gugat kan intinya kan dia pingin dapat uang kan gitu. Dapat uang melalui apa? Putusan pengadilan. Tapi kalau misalnya dia bisa kita menangkan melalui mediasi, ya kenapa enggak? Kan gitu. Ya memang fee-nya kita, kalau misalnya kita non litigasi melalui mediasi, gitu kan. Misalnya kita tanda tangan kuasa 1 kali, nanti di pengadilan 1 kali kan gitu. Kemudian ada yang bilang tarik panjang aja itu istilahnya, tarik panjang aja. Nah, nggak usah diselesaikan di mediasi biar honornya dapat 2 kali di mediasi dengan di di pengadilan. Nah itu oknum ya, jangan diikuti. Tapi kalau saya mending cepat selesai gitu. Kalau bisa dimediasikan. Kenapa? Kalau selesai di mediasi, reputasi kita itu naik gitu loh. Klien kita ini pasti cerita ke kawannya gitu. Ya kan? Pasti cerita ke kawannya. Cerita ke kawannya, reputasi kita naik, harga kita pasti naik gitu. Pasti naik karena dia akan mempromosikan kita. Beda dengan kalau ada klien. Gimana ditanya temannya, gimana perkaramu? Siapa lawyernya? Si A. Udah gimana? Oh, sekarang masih di pengadilan negeri. Tahun depan ketemu lagi sama temennya. Klien kita ketemu temennya. Di mana? Oh, belum selesai. Di mana? Di pengadilan tinggi. 3 tahun, 5 tahun nggak selesai-selesai. Ya, bayangkan kalau misalnya selesai di mediasi. Ketemu. Cuma udah selesai gitu. Itu bagus itu lawyernya itu gitu. Di mediasi udah selesai gitu. Jadi kita dapat rekomendasi dari kliennya kita. Gitu. Nah, kaitannya ini dokumentasi hukum ini izin Pak Ronald. Ya. Waktu sudah pukul 18.30. Oh ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Braja. Nah, itu saja saya rasa materi yang saya sampaikan karena waktunya sudah selesai. Prinsipnya kita dari kantor kita mendukung teman-teman ini supaya bisa ujian, bisa lulus dan bisa nanti menjadi advokat yang profesional gitu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan aja, kita terbuka untuk diskusi segala sesuatu. Mana tahu kita bisa sharing-sharing pengetahuan, kemudian sharing-sharing perkara dan sebagainya kan gitu. Ya. Jadi karena ini terbatas, materi kita sampai sini, tapi kalau ada apa-apa silakan kita nanti komunikasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald sebagai pemateri terakhir pada sesi hari ini. Diberitahukan kepada rekan-rekan sekalian, besok kita kembali berjumpa di hari Minggu mulai pukul 11.00 dan sampai diakhiri dengan pukul 18.00. Kami ingatkan kembali bagi teman-teman sekalian yang ingin mengikuti ujian profesi advokat, pendaftaran tanggal 8 sampai dengan 12 Februari 2021, dan mohon untuk menyiapkan segala dokumen dan uang, ya, terutama uang itu ya, karena nanti rekan-rekan harus setor sendiri ke Bank BCA, akun milik Pradi, bukan ke kita lagi, sehingga rekan-rekan
bisa memikirkan mulai dari sekarang ya terkait dengan itu. Yang paling berat saya rasa sih ya, 2.500.000 merupakan angka yang tidak sedikit, dan kami sebagai pelaksana juga memahami itu. Dan nanti setelah syarat lengkap semua, maka kami minta saudara-saudara harus menyerahkan itu ke panitia paling lambat tanggal 11. Paling lambat kami terima tanggal 5 Februari pukul 10 pagi. Ya. Kenapa? Karena kami juga harus mendokumentasikan itu semua, ya, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Lebih bagus kita mencadangkan waktu yang lebih panjang guna menyelesaikan kekurangan-kekurangan syarat yang terkait. Syaratnya apa, Pak? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang bertanya? Oh, tidak ada ya? Oke, kalau info syaratnya, Pak. Gimana? Di info syaratnya ya. Itu udah kita publish di grup, Bang. Di grup? Ya, sudah. Tolong dicek grup WA masing-masing. Klik nama akun. Di situ kan ada media, ada dokumen. Klik dokumen. Di situ udah tera semua, Bang. Mulai dari materi awal, kurikulum, sampai dengan syarat untuk mengikuti ujian profesi advokat sudah kita publish. Ya, Bang, ya. Tapi kalaupun nanti tidak ada, nanti kita coba kawan-kawan yang belum menerima bisa kontak di grup aja, ya, apa yang belum diterima dan kekurangan apa yang harus dilengkapi. Ada pertanyaan lain? Pak, ini kan dikasih ke kantor Bapak. Ya. Jelas, Bang, suaranya, Bang. Kan para bekasnya kan dikasih ke kantor Bapak di Sekip. Ya. Ujiannya di mana, Pak? Ujian nanti pada saat form itu saudara-saudara isi, ya, itu nanti Anda akan memilih di mana Anda ujian. Karena ini pandemi, biasanya itu ada di 28 kota, ya, kota, bukan kabupaten ya, kota, berarti di ibu kota provinsinya. Ya, itu biasanya ada 28 kota, tapi kalau pandemi ini akan dikurangi katanya. Jadi contoh Kalimantan akan dikasih atau digabung dengan PC lain gitu. Tapi nanti akan kita sampaikan per 20 Januari 2021 terkait dengan lokasi dan indikasi-indikasi lain. Itu dia. Jadi bebas memilih kok di mana ujiannya. Mau di Jakarta, mau di Bandung, silakan. Ada lagi? Itu aja, Pak. Oke, thank you. Bila tidak ada, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kami panitia mengucapkan terima kasih. Memang 3 minggu ini agak berat ya. Jaga kesehatan. Ya, semoga saudara-saudara selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bermalam minggu bagi yang jomblo. Terima nasib. Terima kasih. Izin, Pak. Pak, izin, Pak. Ya. Bapak siapa? Pak Anto, Pak. Izin, Pak. Pak Anto. Suaranya kecil kali loh, Pak. Pak Anto, Pak. Izin. Sebentar aja, Pak. Iya, dengar, Pak. Dengar. Oh, hanya bilang aja, Pak. Mau lihat Las Roha. Gitu aja, Pak. Oh, Tapi jalan horas, Pak Anto. Oke. Thank you ya. Sehat-sehat semua ya. Oke, Pak. Oke. Ini, Pak. Hah?